pertanyaan terkait dengan pelanggaran administrasi TSM tadi sudah sampai pada masif tadi ya. Masif itu artinya terjadi di separuh wilayah lebih di tempat pemungutan itu atau wilayah pemungutan pemilihan itu berlangsung. Misalnya pemilu nasional 50% tentu separuh dari provinsi yang ada di Indonesia, dari 34 provinsi. Kalau di Jawa Barat, kalau di tingkat provinsi tentu lebih dari 13 atau 14 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kalau tadi saya sampaikan di Bekasi, misalnya yang ada 23 kecamatan, seingat saya, maka bisa didefinisikan sebagai pelanggaran itu terjadi secara masif apabila terjadi di 23 dibagi 2, maka 13 kecamatan. Itu baru bisa dimasuk kepada definisi masif. Dan dalam konteks pemilihan, ini pelanggaran pemilu yang administratif, ini sanksinya itu bisa sampai pada dibatalkan sebagai pasangan calon ya apabila melakukan pelanggaran administratif pun bisa dikenakan sanksi pidana karena ini terkait dengan politik uang. Memang untuk pembuktian atas dugaan atau indikasi pelanggaran administratif yang TSM itu tidak semudah atas proses penanganan pelanggaran administrasi biasa. Saya kira itu respon saya soal pelanggaran administrasi TSM. Saya kembalikan ke moderator. Ya, saya merangkap moderator juga ini, Pak. Sampai Pak Rama bergabung. Pak Saiful, ya. Baik, rekan-rekan, adik-adik sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sutarno ya terkait dengan pelanggaran pemilu administratif TSM ya. Bukan hanya singkat tapi sudah sangat detail atau penjelasan terstruktur, sistematis dan masif. Tetapi ketiga unsur itu harus berpengaruh secara signifikan. Artinya ada perubahan peringkat perolehan suara, kemudian juga apakah itu kepala daerah ataupun calon anggota legislatif. Ya. Nah, tadi ada 3 syarat ya yang disampaikan oleh Pak Sutarno. Yang pertama, bahwa kecurangan terjadi di 50% provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, ya, kecurangan itu di organisasi sebuah entitas ya. Dan yang ketiga, bahwa ada bukti dokumen perencanaan kecurangan itu. Itu mungkin Pak Saiful mau menambahkan atau kita lanjut ke nomor 3, Pak Saiful? Oh, mungkin Pak Saiful belum ini juga ya, terputus-putus. Halo, bisa masuk Pak? Oh, ya. Oke. Pak Saiful barangkali menambahkan? Saya hanya ingin menambahkan aja, rujukan tentang TSM ini, di Undang-Undang 7 itu diatur di pasal 463 ya, Junto Perbawaslu nomor 8 tahun 2018, yang mana yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM ini dibagi menjadi 2 objek. Objek pertama itu adalah tentang perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu di setiap tahapan. Itu objek yang pertama. Dan objek yang kedua, adanya unsur perbuatan atau tindakan yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang mengarah kepada pelanggaran pemilu. Betul apa yang diutarakan oleh pimpinan Jawa Barat tadi, bahwa sanksi yang paling menakutkan untuk peserta pemilu adalah diskualifikasi. Baik itu posisi pasangan calon
maupun peserta pemilu begitu ya. Sebagai catatan, sepengetahuan saya di Indonesia ini menyangkut pelanggaran TSM ini belum pernah ada yang ingkrah. Karena berbagai pemenuhan unsurnya itu memang agak sedikit rumit dan sulit dikarenakan satu, keterbatasan waktu penanganan pelanggarannya yang dibatasi, sedangkan terstruktur masif dan sistematis yang dimaksud tadi itu kan begitu luas dan menyeluruh begitu ya, artinya sangat masif sekali, sehingga ada beberapa kali Bawaslu RI setahu saya ada 3 kasus 2019 kemarin menyidangkan TSM ini, tapi pemenuhan unsurnya tidak tidak dapat terpenuhi gitu loh, sehingga sampai hari ini sepengetahuan saya khusus untuk tindak penanganan pelanggaran administrasi TSM ini belum pernah terjadi. Mungkin minta dikoreksi Pak Korbit PP apabila pernyataan saya kurang tepat begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan, Pak. Terima kasih Pak Saiful ya. Tadi Pak Saiful menambahkan dari pasal 463 ya, Undang-Undang 7 2017. Saya kira waktu kita terbatas, masih ada 12 pertanyaan lagi ya, Pak. Dan kalau kita hitung waktu sampai pukul 15.00, kita ada waktu 55 menit lagi. Lanjut saja saya kira ya, Pak Saiful. Siap, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan yang ketiga, Pak Sutarno mungkin dari Maulina Ikaryasti. Ada ya, Maulina? Maulina ada? Ada? Ada. Oke, baik. Pertanyaannya, apabila ada warga yang namanya tidak terdaftar sebagai pemilih dan ternyata daftar pemilih yang ada masih menggunakan data lama, apa yang harus dilakukan oleh warga tersebut? Serta yang saya harus lakukan sebagai kader pengawasan. Itu pertanyaannya ya. Silakan Pak Sutarno. Iya, jadi Pak Kastek, bagi teman yang penanya itu bisa ada dispensasi ini ya, dibuka ininya ya, suaranya biar bisa berinteraksi. Sudah Pak, ini Pak Maulina Ikaryasti. Oke. Nah, kemudian data yang digunakan untuk pemilu atau pemilihan itu adalah data yang lama. Nah, sedangkan katakanlah Maulina ini ingin terdaftar sebagai pemilih, terdaftar sebagai dalam DPT. Kurang lebih begitu ya maksudnya ya. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh Maulina? Begitu ya kalau saya tangkap ya. Ya. Atau seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi begini. Proses pemutakhiran data pemilih itu adalah proses yang panjang. Ya. Dimulai dari data yang bersumber dari Disduk misalnya, Disduk Capil, ya, atau Kementerian Dalam Negeri untuk pemilu ya. Tentu Kementerian Dalam Negeri juga ada Disduk tingkat nasional. Kalau untuk pemilihan tentu berasal dari Disduk. Nah, awalnya data itu berasal dari sana ya. Ada DP4 namanya. Daftar potensial pemilih untuk pemilu. Nah, daftar pemilih DP4 ini kemudian oleh Disduk itu diserahkan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.
Untuk selanjutnya di breakdown gitu ya, dimutakhirkan oleh KPU dengan tentu dibantu oleh jajaran KPU di tingkat bawahnya, PPK, kemudian PPS, KPPS, dan bahkan ada petugas pemutakhiran data pemilih, biasa disebut PPDP ataupun Pantarlih. Nah, itu prosesnya. Jadi dan data itu diolah terus. Gitu. Pantarlih atau PPDP itu kan juga setelah menerima data dari level penyelenggara di atasnya, kemudian juga dilakukan pengecekan, verifikasi faktual langsung ke masyarakat, terjun ke masyarakat langsung gitu kan, untuk meng-cross check, untuk memastikan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dan prosesnya masih panjang, sampai kemudian nanti dari data-data yang diperoleh oleh PPDP atau Pantarlih itu kemudian diserahkan kembali dan sampai ke KPU, taruhlah di KPU kabupaten kota, untuk diumumkan sebagai daftar pemilih sementara, DPS. Nah, DPS itu biasanya diumumkan di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat umum, di balai desa, di kelurahan, dan seterusnya, untuk mendapatkan masukan. Nah, dan seterusnya lah itu prosesnya. Nah, maksud saya adalah, sebetulnya masyarakat itu diberi ruang, diberi kesempatan untuk mengecek apakah namanya, ya, dirinya atau keluarganya sudah terdata, sudah masuk dalam DPS atau belum, misalnya, sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Nah, DPS ini juga, atau pemutakhiran data pemilih ini juga idealnya adalah menjadi perhatian bukan saja oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, tentu Bawaslu juga melakukan pengawasan, tetapi tidak kalah penting adalah masyarakat sebagai pemilih itu harus juga mengecek, memastikan apakah namanya sudah terdaftar dalam DPS atau belum. Karena pemilu adalah sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Gitu. Yang pemilu pilkada atau pemilihan itu untuk apa sih? Penyelenggara pemilu adalah memfasilitasi para pemilih di TPS. Itu puncaknya sebetulnya, untuk yang bersangkutan, si pemilih ini bisa menggunakan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU, oleh Bawaslu. Nah, jangan sampai kemudian penyelenggara pemilu sudah berupaya, tetapi kemudian masyarakat partisipasinya atau keinginannya, keaktifannya itu kurang dalam mengecek. Jadi itu kurang lebih. Nah, bisa jadi kemudian karena satu dan lain hal, ya, masyarakat ini tidak begitu proaktif, maka pada sahabat-sahabat SKPP, tentu saya berharap agar misalnya nanti pada pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah, misalnya di Bekasi ataupun Jawa Barat yang akan datang, teman-teman bisa mengikuti proses pemutakhiran data pemilih dan menyampaikan informasi atas pemutakhiran data pemilih itu kepada masyarakat, gitu, agar masyarakat tergerak dan selanjutnya berpartisipasi aktif, gitu.
soal DPT ini kan menjadi persoalan yang klasik ya, bisa disebut begitu, dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Maka untuk saat ini, ya sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, saat ini, tahun ini misalnya, walaupun tidak ada penyelenggaraan pemilu atau pilkada, tapi teman-teman penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu, juga melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu tujuannya tentu salah satunya untuk memutakhirkan atas data-data pemilih yang tentu setiap saat ada pergeseran, ada mutasi. Karena ada seseorang yang misalnya pada tahun 2019 kemarin belum berusia 17 tahun sehingga dia belum masuk dalam DPT. Tetapi karena dia usianya misalnya sudah 16 tahun, maka pada pemilu berikutnya dia sudah harus tercantum dalam DPT. Kemudian juga ada misalnya saudara-saudara kita yang berganti status dari TNI Polri yang kemudian dia yang tidak mempunyai hak pilih, kemudian kalau yang bersangkutan pensiun gitu, maka harus tidak terdaftar dalam DPT, atau sebaliknya yang tadinya adalah sipil kemudian berstatus TNI Polri, maka yang bersangkutan juga tidak boleh masuk dalam DPT. Demikian juga misalnya orang yang sudah meninggal dan seterusnya. Saya kira tentu diskusi soal DPT ini juga bukan diskusi yang singkat begitu ya, simple, tetapi banyak hal gitu yang harus didiskusikan. Tapi setidaknya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberi gambaran kepada saudari Maulina tadi. Demikian, silakan kalau Pak Kasek ataupun teman-teman Kabupaten Bekasi mau menambahkan. Terima kasih Pak Sutarno. Jelas ya untuk Maulina Ikaryasti ya. Bagaimana tadi apa yang harus dilakukan bila ada warga, tetangga, temannya yang tidak terdaftar sebagai pemilih ya. Dan ternyata daftar pemilih yang ada masih menggunakan data yang lama. Ya. Pak Rama sudah bergabung? Ya. Pak Rama? Pak Rama? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa masuk. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke Pak Rama ya. Kita masuk ke pertanyaan Pak. Waktu kita sekitar 42 menit lagi. Silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari saudari Maulina Ikaryasti sudah dijawab tadi oleh pimpinan Jabar. Apa ada tambahan dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi? Persilakan. Siap, Pak Kopek. Mungkin sedikit saya menambahkan apa yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Jawa Barat. Sudah sangat detail sekali kaitan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih yang setiap kali pemilu dan pemilihan kurang lebih 3 bulan kaitan dengan pemutakhiran dari mulai tadi disampaikan proses DP4 menjadi DPS, daftar pemilih sementara, terus kemudian berubah lagi kalaupun memang ada perbaikan, ada namanya DPS HP, hasil perbaikan, terus kemudian nanti diflurkan lagi ke masyarakat, diberikan tanggapan siapa yang belum masuk, dan nanti bisa dilaporkan kepada penyelenggara ad hoc. Halo, bisa didengar? Dilanjut, Pak. Oke. Sampai kemudian nanti daftar pemilih tetap. Nah, untuk kasus pemilu di 2019 kemarin, kita memang ada perbaikan data pemilih, yakni dari mulai daftar pemilih tetap, kemudian karena memang masih banyak perubahan dan banyak masyarakat pada 2019 yang masih belum masuk ke dalam daftar pemilih tetap, maka kemudian tahapannya diperpanjang, ada daftar pemilih tetap DPT-HP hasil perbaikan. Bahkan sampai 3 tahapan baru kemudian nanti ada DPK dan DPTB.
Nah, ini adalah proses panjang kaitan dengan pemutakhiran. Betul bahwa yang disampaikan pimpinan bahwa persoalan DPT ini persoalan klasik. Jadi kalau anekdot yang disampaikan oleh teman-teman penyelenggara itu, DPT itu kepanjangan daftar persoalan tetap. Jadi nggak kelar-kelar urusan DPT. Makanya memang tahapan daftar pemutakhiran itu cukup panjang, kurang lebih setiap kali pemilihan ataupun pemilu 2019, kurang lebih ada hampir kurang lebih 3 bulan. Nah, kemudian peran serta SKPP, saya pikir clear yang disampaikan oleh baik Pak Kasek Jabar tadi dan pimpinan bahwa kalaupun memang peran serta hari ini pendidikan politik yang disampaikan oleh Bawaslu untuk peserta SKPP, bagaimana memberikan pemahaman yang didapat dari pengawasan partisipatif kepada masyarakat kaitan dengan seluruh tahapan pada pemilu dan pemilihan nanti. Jadi teman-teman hari ini sudah mendapatkan ilmunya, tinggal menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa memahami kaitan dengan pemilu dan demokrasi. Itu saja Pak Korsek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akbar pencerahannya untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan keempat dari rekan kita Adi Putra. Saya akan bacakan pertanyaannya. Dalam pemilihan presiden tahun 2019 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menurut saya dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang bermasalah, yaitu pasal 173 dan pasal 222. Pada pasal 173, partai politik yang telah mengikut pemeriksaan administrasi partai tidak usah melakukan pemeriksaan administrasi kepartaian lagi. Sedangkan partai baru wajib mengikuti. Hal ini bertentangan dengan asas kesamaan di mata hukum, rule of law. Akan tetapi pasal ini telah diputuskan oleh MK dan diklarifikasi. Lalu pasal 222 terkait pemilihan presiden, yang mana jumlah suara ditentukan oleh suara kursi di DPR 20-25%, ambang batas dalam pencalonan presiden. Hal ini memunculkan polemik dalam para pakar politik, pengamat pemerintah dan pakar hukum tata negara, yang mana dalam pemilihan presiden harus menggunakan asas luber jurdil. Adanya pasal 222 telah mencederai konstitusi, yang mana dalam konstitusi, dalam pemilihan presiden syaratnya 50 plus 1% suara secara sah nasional. Lalu pasal tersebut memiliki polemik dengan pemilihan umum langsung dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sampai hasil dalam putusan MK terjadi yang namanya dissenting opinion antara hakim yang memutuskan bahwa pasal ini bertentangan dengan konstitusi yang ada dan diserahkan kembali pada pembuat undang-undang. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bawaslu mengenai polemik ini, yang mana presidensial threshold dan ambang batas telah mencederai nilai konstitusi negara? Demikian pertanyaan dari rekan kita Adi Putra. Dipersilakan kepada pimpinan Bawaslu Jabar untuk memberikan tanggapannya. Iya, terima kasih Pak Korsek, terima kasih Bang Adi Putra. Saya kira Adi Putra tadi, kayak penyanyi era-era zaman saya muda dulu. Ini pertanyaannya sangat berat ini ya. Sangat berat pertanyaannya, dan tentu saja saya tidak bisa berbicara apalagi mengatasnamakan saya ini ahli atau pakar, tidak bisa. Saya ini bagian dari penyelenggara pemilu. KPU ataupun Bawaslu tugasnya adalah menjalankan undang-undang, menjalankan apa yang norma-norma yang kemudian sudah diputuskan dalam undang-undang. Ya. Kalau bicara pemilu 2019, maka norma-norma yang telah diputuskan oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini legislatif dan
juga pemerintah. Ya. Kita tentu mengikuti dinamika sebelum Undang-Undang 7 2017 itu diputuskan. Ya. Ada beberapa poin waktu itu, ada 4 poin kurang lebih yang menjadi perdebatan yang sangat panjang, melelahkan, dan sangat serius. Di antaranya terkait dengan sistem pemilu kita, khususnya untuk pemilu legislatif, apakah menggunakan sistem terbuka atau tertutup. Kemudian jumlah atau persentase parliamentary threshold, ya. Apakah dengan persentase atau angka persentase yang ada di pemilu 2014 atau kemudian dinaikkan, demikian juga dengan presidential threshold. Ada sebagian masyarakat atau para pegiat pemilu dan seterusnya yang menginginkan sebaiknya presidential threshold itu 0%. Ada kemudian katakanlah pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu atau kekuatan-kekuatan tertentu di parlemen dan seterusnya yang kekeh, ya, dengan presidential threshold yang 20%, ya, sebagaimana tadi diatur di pasal 222 ini. Nah, saya kira sekali lagi karena dalam hal ini penyelenggara pemilu, KPU ataupun Bawaslu ini tugasnya adalah melaksanakan atau menjalankan apa yang telah diputuskan, telah dinormalkan dalam undang-undang, maka tidak dalam posisi untuk bersetuju atau bersepakat atau tidak bersepakat dengan ketentuan tersebut. Ya, tetapi begini, tentu atas penyelenggaraan pemilu 2019, Bawaslu mulai tentu dari jajaran paling bawah, PTPS, kemudian Panwaslu Kelurahan Desa, Panwascam, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI, tentu melakukan refleksi dan evaluasi. Tentu saya juga memberikan masukan-masukan atau pandangan-pandangan dalam banyak hal terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2019. Taruhlah saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait dengan bagaimana proses, ya, bagaimana dengan dinamika yang terjadi terkait dengan penanganan pelanggaran. Tentu saya atau kami melakukan refleksi dan juga evaluasi yang tentu secara berjenjang disampaikan kepada Bawaslu RI untuk disampaikan atau dilaporkan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, maupun kepada DPR. Nah, bisa saja terkait dengan misalnya parliamentary threshold yang bisa jadi dirasa cukup tinggi begitu, yang sebagian juga ada yang menganggap tidak cukup tinggi, gitu kan, selalu ada dualisme begitu, ada perbedaan pandangan. Maka saya kira Bawaslu juga memberikan masukan-masukan begitu, ya, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk kemudian dijadikan bahan masukan bagi proses pembahasan atau perumusan undang-undang pemilu untuk pemilu-pemilu berikutnya. Saya kira respon saya demikian terkait dengan pertanyaan soal itu. Saya tidak bisa menyampaikan lebih lanjut, apalagi saya mengatasnamakan sebagai ahli atau pakar. Saya kira demikian. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih pimpinan Bawaslu Jabar.
Dipersilahkan kepada Pak Kasek atau pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk menambahkan. Terima kasih Pak Rama. Ya, tadi sudah jelas dari Pak Sutarno ya bahwa sikap kita ini sebagai penyelenggara pemilu tentu ditetapkan. Tadi terkait dengan ambang batas ya, apakah itu presidential threshold ataupun parliamentary threshold, ya ini sebenarnya sudah ada ya di Pilpres di 2009 dan 2014 juga ya. Kemudian Pilkada juga di 2015 dan 2016. Nah, untuk presidensial threshold itu 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Memang pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif memiliki alasan bahwa sangat penting sekali ya dukungan awal dari wakil rakyat ya, atau yang kita sebut dengan representasi dari suara rakyat, sehingga ambang batas ini ditetapkan. Memang kemarin kalau untuk pasal 173 tadi kan sudah disebutkan sudah selesai ya, sudah selesai, tidak ada persoalan lagi dengan putusan MK, tetapi memang sampai dengan akhir pada saat Pilpres 2019 kemarin yang pasal 222 ini yang menjadi persoalan yang berkepanjangan. Tapi itu tadi mungkin alasannya yang dari eksekutif dan legislatif. Tapi saya juga sependapat dan sepakat dengan Pak Sutarno, kami sebagai penyelenggara pemilu menjalankan hasil akhirnya. Itu saja mungkin Pak Rahman, terima kasih. Pak Rama. Siap. Pak Saiful. Oh, udah, Pak Rama. Sudah ada. Oke. Pak Saiful, dipersilakan. Hanya ingin menguatkan saja pada posisi Bawaslu sebagai in-user menjalankan perintah undang-undang itu sudah pasti di regulasi Undang-Undang 7 2017 itu diatur. Menyangkut pasal 222 itu sebetulnya secara perkembangan sudah clear ya dengan putusan MK nomor 53 ya yang menyatakan bahwa pasal 22 Undang-Undang Pemilu tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ketika ada yang men-JR ini posisinya di MK. Sedangkan menyangkut pasal 173 MK mengabulkan. Jadi posisi peserta pemilu tahun 2019 semuanya diverifikasi. Tidak hanya partai politik baru saja, partai politik lama pun kita verifikasi. Dan saya adalah saksi sejarahnya memverifikasi seluruh partai politik baik baru maupun lama di Kabupaten Bekasi. In prinsip yang tadi saya terangkan bahwa kita ini adalah in-user, pada prinsipnya kita patuh kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini legislatif dan eksekutif. Dan tentunya apabila ada ketidakpuasan dan segala macam kritikan dan segala macam terhadap hasil produk perundang-undangan, tempat yang paling tepat untuk menguji ini kan tentunya ada di Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Sehingga apa yang dilakukan pemilu yang kita lakukan kemarin itu semuanya sudah clear secara hukum tata negara. Hanya menyangkut ketidakpuasan dan segala macam pasca MK memutuskan itu tentunya menjadi ranah perbincangan di luar ketatanegaraan dan mungkin akan menjadi masukan untuk pembuatan undang-undang berikutnya. Begitu saya melengkapi dari apa yang sudah diutarakan oleh pimpinan Jawa Barat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ketua sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Selanjutnya dari komisioner yang lain. Iya, nambahin. Oke, silakan Bang Owen. Oke, terkait bicara masalah konstitusi, ini kita sebagai negara hukum, Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 tentunya
ada beberapa hal yang harus kita pahami. Menurut teori Hans Kelsen, di sini Indonesia sebagai negara hukum ini kita secara hierarki ya. Secara hierarki bahwa undang-undang yang tertinggi adalah undang-undang dasar, di bawahnya ini udah jelas undang-undang yang undang-undang dan peraturan Perpu maupun peraturan pemerintah. Artinya bahwa di dalam pemilu kita diatur dalam undang-undang pasal 22, di situ sebagai penyelenggara pasal 22E tentunya, karena Komisi Pemilihan Umum dimaksudkan juga adalah Bawaslu. Oleh karena itu, kalau kita bicara masalah konstitusi, apakah undang-undang ini konstitusional atau tidak, tinggal bagaimana kemudian ketika tidak konstitusi, tinggal kita ajukan judicial review. Nah, kemudian di mana peran Bawaslu? Dalam hal ini kita hanya sebagai penyelenggara pemilu. Tadi saya sepakat dengan pimpinan Bawaslu Jabar bahwa pada prinsipnya Bawaslu secara in prinsip kita diamanahkan sebagai penyelenggara pemilu yang menjalankan undang-undang, gitu kan, menjalankan undang-undang. Terlepas apakah kemudian konstitusional atau inkonstitusional, ini tergantung bagaimana kemudian para ahli-ahli yang kemudian menerjemahkannya itu. Mungkin itu tambahannya. Oke, terima kasih. Terima kasih pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bang Hairudin. Tadi sudah jelas disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Jabar, Pak Kasek, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, dan Bang Hairudin. Kita masuk selanjutnya ke pertanyaan nomor 5. Dari rekan kita, Gifari Zil Ikram. Dalam video pembelajaran SKPP, banyak membahas mekanisme dalam pelaksanaan secara langsung pada saat pemilihan. Pertanyaan saya, bagaimana kami sebagai kader partisipatif daring ini menjalankan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait dengan pemilu, sedangkan pemilu masih lama? Demikian pertanyaan dari rekan kita, Gifari Zil Ikram. Diberikan kesempatan kepada pimpinan Bawaslu Jabar. Baik, terima kasih. Ini saudara berarti ya, saudara Gifari ya. Ada sahabat Rasul yang bernama Al-Ghifari. Bagus namanya. Tadi menyinggung soal ini pemilu kita masih lama atau pemilihan atau pilkada kita masih lama. Bagaimana kemudian kita khususnya teman-teman sahabat SKPP itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Gitu ya. Nah, begini, tentu salah satu mandat atau tugas yang diberikan oleh konstitusi, oleh undang-undang terhadap atau kepada Bawaslu, salah satunya adalah agar Bawaslu itu menyampaikan sosialisasi atas penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan ataupun pilkada. Tentu lebih spesifik pada partisipasi terkait dengan proses pengawasan dan juga penindakan. Ya, kalau terkait dengan sosialisasi yang teknis begitu, tentu itu menjadi wilayahnya KPU. Namun tentu saja juga tidak dibatasi, tidak dilarang apabila kita sebagai Bawaslu juga memberikan sosialisasi, menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat soal-soal teknis kepemiluan. Bukan berarti mengambil tupoksi ataupun ruangnya KPU, tapi mengingatkan kepada masyarakat misalnya untuk datang ke TPS, untuk kemudian juga terlibat aktif dalam proses pemutahiran data pemilih dan seterusnya, itu juga bagian mandat yang diberikan oleh Bawaslu. Nah, dalam pemilu 2019, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan juga Bawaslu Kabupaten Bekasi itu telah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, berbagai stakeholder begitu ya, peserta pemilu,
kemudian organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, kaum perempuan, saudara-saudara kita penyandang disabilitas, teman-teman media, teman-teman santri, dan seterusnya. Itu bagian dari Bawaslu mengajak kepada masyarakat luas untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Karena sejatinya ya pengawasan pemilu itu secara normatif memang secara formal itu dibebankan kepada Bawaslu, pengawas pemilu dan jajarannya. Namun sejatinya secara hakiki pemilik demokrasi itu ya kita semua sebagai warga negara Indonesia. Dan urusan pemilu, peningkatan kualitas pemilu atau pemilihan itu bukan pekerjaan yang cukup dalam waktu 1 bulan misalnya, apalagi hitungan minggu atau hari. Nah, hari ini Bawaslu RI yang sebelumnya tentu Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga sudah melakukan program sekolah kader pengawasan partisipatif yang secara langsung, dan hari ini atau saat ini Bawaslu RI menggagas SKPP daring karena mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di negara kita. Ini juga menjadi bagian agar persoalan terkait dengan kesadaran begitu terkait dengan pemilu dan pemilihan itu harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat luas, ya, bukan peningkatan kualitas demokrasi. Gitu. Kita tentu tidak menginginkan pemilu ke pemilu atau pemilihan ke pemilihan gitu terus dibarengi terus warnai dengan berbagai indikasi kecurangan. Tentu kita tidak menginginkan itu. Nah, makanya jauh-jauh hari Bawaslu mengajak masyarakat luas, khususnya hari ini atau saat ini sedang melakukan program SKPP daring. Tujuannya apa? Agar secara terus-menerus Bawaslu memberikan atau menyampaikan berbagai pemahaman ya terkait dengan kepemiluan kepada masyarakat luas untuk selanjutnya gitu kan. Ya, dalam hal ini tentu sahabat-sahabat SKPP itu bisa mengimplementasikan gitu, pengetahuan dan pemahaman yang diterima dalam program SKPP ini untuk terus-menerus disampaikan kepada masyarakat luas, setidaknya di komunitasnya, di lingkungan terdekatnya begitu, atas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Intinya tidak bisa secara instan, gitu ya. Kita menyiapkan segala variabel atau ornamen gitu untuk peningkatan kualitas pemilu atau demokrasi kita. Bagaimana caranya teman-teman SKPP, sahabat-sahabat SKPP begitu ya? Sederhana kok. Jadi sampaikan atau teman-teman terus-menerus melakukan diskusi dengan sesama sahabat-sahabat SKPP, dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Bekasi misalnya. Dan kemudian dari hasil diskusi itu dipraktekkan, disampaikan kepada masyarakat. Gini loh, kalau ada pemilihan atau ada pemilu gitu kan, sebaiknya ini yang harus kita lakukan gitu kan. Ini loh hal-hal yang kemudian tidak boleh dilakukan dan seterusnya. Saya kira demikian Pak Kosek. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Pak Sutarno, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya mohon tambahan dari Pak Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ya, terima kasih Pak Rama. Ya, kepada Adinda Givari ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Apa yang harus dilakukan? Pada awal terbentuknya SKPP ini ya, Bawaslu dan Bappenas itu memang merencanakan
dan berpikir bahwa partisipasi dari masyarakat itu sangat penting, sehingga perlu dibentuk ya suatu kebersamaan yang berada di luar dari Bawaslu, dari penyelenggara pemilunya. Makanya dibentuklah kader pengawasan partisipatif yang di dalamnya bukan perangkat dari Bawaslu. Nah, ini awalnya. Kemudian, dalam perjalanannya juga saya bisa menambahkan bahwa sebagai contoh, misalnya di Kopassus ada namanya Detasemen Standi Yuda. Nah, itu diturunkan orang per orang ke tengah-tengah medan pertempuran untuk membentuk pasukannya sendiri, mempersenjatai ya pasukannya sendiri, dan mencapai atau membuat misinya sendiri. Seperti itulah kader pengawasan partisipatif. Jadi bukan berada di dalam institusi Bawaslu, tetapi berada di luar institusi Bawaslu untuk menyukseskan pemilu dari sisi pengawasannya. Kemarin, beberapa waktu yang lalu kita selalu mendengar ya slogan-slogan atau motivasi-motivasi untuk mari memilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tetapi kalau sekarang ini pemerintah dan penyelenggara pemilu lebih mengedepankan mari mengawasi, karena masyarakat yang mengawasi pasti hampir bisa dipastikan ikut memilih. Tetapi kalau masyarakat yang memilih belum tentu ikut mengawasi. Nah, dari situ ya. Kemudian di kondisi seperti ini apa yang harus kami lakukan? Apalagi pemilu masih lama. Nah, ibaratnya yang tadi yang saya katakan bahwa teman-teman harus memperlengkapi diri sendiri, kemudian menentukan misi, kemudian juga target, tujuan yang akan dicapai. Ibaratnya sebuah tunas butuh waktu untuk bertumbuh, berkembang, sampai dengan berbuah. Jadi bukan tidak tepat SKPP ini dilaksanakan sekarang, yang mungkin tahapan pilkada dan pemilu yang akan datang masih jauh dari perhitungan kita. Tetapi banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa melihat kondisi masyarakat yang sekarang, dan kita berharap dengan hadirnya Cukup, Pak? Halo? Pak Kasek, monitor? Pak Rama? Bisa dengar Pak Rama? Suaranya tiba-tiba kecil, Pak. Pak Kasek Bawaslu? Ya, monitor? Iya. Tadi Sudah, Pak? terputus ya? Terputus, Pak. Ya, mohon maaf, diulangi mungkin sekitar 10 detik yang lalu. Iya. Nah, di kondisi pandemi COVID-19 ini, tentunya kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Sebagai contoh, pada hari ini, dan Pak Sutarno juga tadi ya, sudah melaksanakan kegiatan di kabupaten yang lain, saya juga di kantor, kegiatan yang lain. Jadi justru kondisi begini membuat loncatan bagi kita untuk memanfaatkan media sosial dan juga kemajuan teknologi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Rama. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dipersilahkan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk menambahkan. Cukup Pak, dilanjut aja Pak. Sudah Ya. Komprehensif jawabannya. Ya. Terima kasih karena sudah komprehensif jawaban dari pimpinan dan Pak Kasek. Kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 6. Dari rekan kita, Muhammad Bobi Setiawan. Pertanyaannya, sekarang era teknologi 4.0, apakah Bawaslu sudah menyiapkan ide gagasan kepemiluan mengikuti perkembangan teknologi untuk keberlangsungan pemilu di masa yang akan datang? Mohon izin ke pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk memberikan tanggapannya. Ya. Terima kasih Pak Korsek. Ini pertanyaannya khas kaum milenial ya. Milenial. Kalau saya kaum kolonial. Begini, tentu kita menjadi sebuah keniscayaan dan
kepastian bahwa kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk di dalamnya tentu perkembangan teknologi. Terkait dengan kepemiluan, apakah Bawaslu sudah berpikir mengikuti perkembangan teknologi? Ya, kalau tadi disampaikan ada teknologi 4.0 ya, begitu ya, gitu kan. Maka saya bisa sampaikan begini, di Indonesia memang kan pemilu ini masih dilakukan dengan manual, begitu ya, belum sepenuhnya menggunakan teknologi. Ya, belum seperti banyak negara di dunia yang pemilunya itu sudah menggunakan misalnya e-voting ya. Di Indonesia belum, masih menggunakan manual. Tentu saya tidak bisa juga memberikan respon terlalu jauh soal itu, tetapi begini yang ingin saya sampaikan. 5 bulan yang lalu barangkali kita semua belum berpikir bahwa saat ini atau hari ini kondisi di Indonesia terkait dengan mewabahnya virus COVID-19 ini bisa merubah tatanan dan cara hidup ya, kehidupan berbangsa, bermasyarakat itu kita bahkan secara pribadi. Nah, tentu kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa kita juga harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Kasek bahwa justru dengan adanya virus COVID-19 ini menciptakan kreasi-kreasi tersendiri begitu ya, metode-metode baru dalam kita berkomunikasi, termasuk dari ini ya, SKPP daring. 5 bulan yang lalu gitu sama sekali tidak terpikir sedikit pun bahwa situasi seperti ini gitu kan, metode pembelajaran seperti ini, rapat-rapat virtual, rapat-rapat daring itu akan benar-benar terjadi. Itu belum dipikirkan, termasuk hari ini. Maka yang paling dekat adalah ya tentu Bawaslu akan menunggu ya, lanjutan khususnya bagi dalam penyelenggaraan pemilihan atau Pilkada 2020. Ya, pasca Perpu 2 2020 diterbitkan oleh Presiden, dan kemudian tanggal 27 Mei yang lalu pemerintah bersama DPR, kemudian juga ada KPU, Bawaslu, dan DKPP memutuskan bahwa pemungutan suara untuk pemilihan atau pilkada yang seyogyanya dilaksanakan 23 Maret 2020 bergeser kepada bulan Desember ya, 9 Desember 2020. Tentu saat ini kita masih dalam kondisi di mana virus COVID-19 ini belum seutuhnya tuntas. Maka ya barangkali akan ada metode-metode ya, mekanisme penyelenggaraan pemilu secara teknis yang dilakukan oleh KPU ya, bagaimana mekanisme barangkali untuk pemutakhiran data pemilih, kemudian verifikasi calon perseorangan, kemudian nanti kampanye mungkin akan memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Bawaslu dalam posisi menunggu peraturan-peraturan teknis dari KPU itu keluar, kemudian Bawaslu harus menyesuaikan. Ya, karena sejatinya Bawaslu dalam melakukan praktek pengawasan pemilu atau pemilihan itu menyesuaikan dengan harus keluar dulu PKPU-nya. Nah, tentu sekali lagi kita akan memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengawasan ataupun proses-proses penindakan pada pemilihan tahun 2020 ini. Itu setidaknya
respon saya terkait dengan pertanyaan dari Saudara Muhammad tadi. Demikian saya kembalikan ke moderator. Halo? Pak Rahman. Iya, silakan Pak Kasek kalau ada yang mau ditambahkan. Oh ya, sedikit saja mungkin ya. Bukan menambahkan, sudah tadi disampaikan secara detail oleh Pak Sutarno. Memang untuk yang Pilkada 2020 kita akan menunggu peraturan KPU berikutnya untuk tindak lanjutnya nanti dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Tapi mungkin sedikit ke belakang ya, pada pemilu kemarin juga Bawaslu ya, pemilu dan pilkada sebelumnya Bawaslu itu punya aplikasi Gowaslu namanya ya, seperti aplikasi Gojek ya. Jadi kalau ada masyarakat yang sudah terdaftar kemudian melaporkan, pengawas pemilu terdekat yang akan meresponnya. Kemudian juga kita ada namanya Siwaslu ya, sistem pengawasan pemilu. Kemarin itu juga sudah dijalankan. Mungkin dengan kondisi seperti ini juga nanti ada loncatan teknologi berikutnya ya untuk pelaksanaan pengawasan di Pilkada 2020 ataupun pemilu yang akan datang. Itu mungkin dari saya, Pak Rahmat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kasek. Selanjutnya diberikan waktu kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk menambahkan. Hanya menambahkan aja Pak. Betul apa yang sudah diutarakan sebelumnya. Untuk Bawaslu, Pilkada 2017, 2018 kita masih pakai Gowaslu. Tapi pemilu 2019 kita sudah menggunakan Siwaslu sebagai media, sistem media yang dimana diperuntukkan atau tujuannya adalah membantu sistem pengawasan di Bawaslu. Sedangkan di KPU yang sudah berjalan itu sistem Sidalih, sistem data pemilih itu juga terintegrasi menggunakan aplikasi juga, dan Situng, sistem rekapitulasi penghitungan. Nah, ke depan berupa wacana, karena memang harus menunggu regulasinya, Pilkada 2020 ini direncanakan ada e-rekap. Nah, itu pun pada tataran wacana dan beberapa kali dibicarakan di forum-forum ini, KPU rencananya akan melakukan e-rekap untuk Pilkada 2020. Tapi kita menunggu saja peraturan teknisnya lewat PKPU seperti apa, dan karena memang dengan pada posisi teknologi yang semakin canggih dan kondisi kita yang saat ini masih pandemi, kelihatannya kebutuhan akan teknologi itu sangat mendesak untuk dilakukan. Apalagi kalau mengacu pemilihan yang selalu disebut bahwa yang sukses melakukan pemilihan itu di Korea Selatan ya. Dan memang di sana sudah menggunakan teknologi itu sebagai alat bantu untuk pemilihan. Sedangkan di Indonesia masih menjadi sebuah perdebatan, masih jadi wacana karena belum dikonkretkan secara peraturan perundang-undangan. Kita tinggal menunggu saja peraturan perundang-undangan yang terbaru menyangkut pemanfaatan teknologi ini. Mungkin demikian, Pak Rahmat. Terima kasih. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi, Ketua Bang Saiful. Jadi poinnya adalah bahwa penyelenggara pemilu tentunya memikirkan hal ini gitu. Bagaimana ke depannya teknologi yang ada bisa kita gunakan untuk lebih mempermudah baik nanti dalam pemilihan ataupun dalam pengawasannya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 7 dari rekan kita Umar Alizain. Pertanyaannya, bagaimana Bawaslu menjamin perlindungan keamanan saksi maupun kader pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu? Karena seringnya ada intimidasi dari pihak yang terlaporkan maupun pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh kasus pemilu serentak kemarin, yang mana itu dipusatkan otomatis menimbulkan ancaman bagi saksi. Lalu bagaimana Bawaslu menjamin perlindungan yang baik bagi saksi di wilayah yang rawan akan kecurangan dan intimidasi?
Demikian pertanyaan dari rekan kita Umar Ali Zain. Diberikan waktu kepada pimpinan Bawaslu Jabar untuk memberikan tanggapannya. Persilakan. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sudah seringkali menjadi bahan diskusi. Ya. Apakah kemudian Bawaslu memberikan perlindungan keamanan bagi pihak-pihak misalnya yang menjadi pelapor ataupun saksi atas laporan ataupun kesaksian yang diberikan dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu yang tentu berasal dari masyarakat. Begini, memang Bawaslu sepengetahuan saya dan seingat saya juga telah melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, ya begitu ya. Tetapi memang lembaga atau institusi LPSK ini juga tidak bisa serta-merta memberikan perlindungannya untuk semua jenis ya, atau semua hal ya terkait dengan permohonan yang disampaikan kepada LPSK. Ada kriteria gitu kan, ada syarat-syarat yang juga harus penuhi. Harus ada kondisi-kondisi yang dipandang memang yang bersangkutan itu bisa diberikan perlindungan saksi dan korban. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah Bawaslu memberikan perlindungan kepada pelapor ataupun saksi? Saya sampaikan bahwa Bawaslu tidak dalam posisi dapat atau bisa memberikan perlindungan gitu kan, kepada pelapor ataupun saksi yang menjadi pelapor atau memberikan kesaksian kepada Bawaslu atau kepada pengawas pemilu atas indikasi pelanggaran yang terjadi. Ini memang tentu saja menjadi persoalan tersendiri karena untuk menjadi pelapor, untuk menjadi saksi tentu dibutuhkan sebuah keberanian gitu ya, yang kuat begitu, yang baik begitu dari masyarakat. Nah, yang bisa saya sampaikan tentu saja kita semua sebagai warga negara Indonesia yang apabila karena satu dan lain hal kemudian merasa keamanan diri kita terganggu atau terancam, maka kita bisa meminta perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, gitu ya. Nah, di Bawaslu sendiri memang begini, apabila seseorang ini menjadi pelapor atau menjadi saksi atau memberikan kesaksian di dalam proses penanganan pelanggaran, tidak bisa gitu kan Bawaslu dalam seluruh prosesnya kemudian merahasiakan. Ya, bagaimana mungkin gitu kan? Kalau misalnya Bawaslu ini dalam proses misalnya ini tindak pidana pemilu gitu ya. Seseorang ini melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu. Maka mau nggak mau gitu, bisa jadi Bawaslu meminta keterangan atau klarifikasi kepada pelapor, kepada saksi-saksi yang tidak bisa kegiatan itu lakukan tersembunyi begitu ya, tanpa ikuti perkembangannya oleh pihak yang lain. Apalagi misalnya proses penanganan pelanggaran pidana itu sudah masuk kepada wilayah penyidikan oleh kepolisian, apalagi sudah masuk kepada wilayah persidangan atau pengadilan, proses di pengadilan gitu kan. Maka tentu si pelapor ini tidak mungkin bisa menutupi dirinya begitu ya, menutupi identitas dirinya begitu ya, terus menerus ya. Inilah yang memang menjadi
persoalan di kita secara umum lah begitu ya. Tetapi saya kira kita semua bersepakat lah, berkomitmen begitu, berbagai pihak ya. Pembuat undang-undang saya kira juga dalam perumusan dan pembahasan dan pembuatan undang-undang juga terus mendapatkan masukan dari berbagai pihak, mengundang berbagai pihak, meminta pandangan dan pendapat berbagai pihak, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti begitu kan akan ada satu mekanisme lah begitu, ada satu sistem begitu agar masyarakat luas ini siap dan berani melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Kan memang kita harus akui ya, sekarang ini kan belum seutuhnya demokrasi yang kita jalani itu ideal ya, atau sempurna ya. Kita terus belajar ke sana. Saya kira demikian respon saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pimpinan Bawaslu Jabar Pak Sutarno. Selanjutnya ke Pak Kasek Jabar. Ada tambahan? Cukup Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi. Cukup Pak. Atau komisioner yang lainnya? Pak Ketua, silakan. Nambahin sedikit Pak. Oh, Bang Oeng silakan. Oh, silakan. Okay. Bang Heri dulu. Di Kabupaten Bekasi khususnya, kita kemarin waktu pemilu, ini memang sangat kesulitan sekali dalam pencarian saksi, terutama yang dari pihak masyarakat yang melaporkan. Pemilu kemarin, itu laporan kebanyakan dari parpol. Nah, inilah kemudian setelah kita telusuri, pun sampai ada temuan terkait masalah money politik, ini ternyata saksi setelah kita temuin itu bukan takut karena dia diintimidasi, tapi dia takut nggak mau repot. Jadi sebenarnya permasalahan klasik di Kabupaten Bekasi ini bukan dia takut dengan orang takut intimidasi, kemudian dia minta perlindungan saksi. Di Bawaslu memang tadi disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Jabar, memang kita di pemilu kemarin tidak ada. Nah, tapi setelah kita amati bahwa dalam proses penanganan pelanggaran di Kabupaten Bekasi bukan faktor takut, tapi karena memang nggak mau repot, nggak mau ribet. Kebanyakan hampir rata-rata gitu. Ada 2 kasus terkait masalah money politik, 3 kasus. Ini setelah kita investigasi ternyata orang yang sama di video, ternyata setelah kita sampaikan ke rumah, kita telusuri, itu mereka tidak mengakui bahwa itu adalah mereka dan mereka menerima uang. Setelah kita telusurin kenapa dia nggak mau menerima, mengakui itu, karena mereka nggak mau ribet. Setelah itulah bahasa mereka. Jadi intinya terkait masalah perlindungan saksi di hampir rata-rata masyarakat, kalau terkait masalah laporan itu hampir rata-rata nggak mau ribet aja, bukan masalah takut diintimidasi. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Herudin. Pak Ketua, mau ditambahkan? Cukup Pak. Cukup. Terima kasih pimpinan Pak Kasek, Ketua, dan Bang Oen sudah memberikan tanggapannya untuk pertanyaan dari rekan kita, Umar Alizain. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan online. Jadi silakan rekan-rekan menyiapkan diri dari peserta SKPP, mengangkat tangan yang akan memberikan pertanyaan. Waktu kita terbatas sehingga tolong pertanyaannya bisa singkat, padat, dan jelas. Dipersilakan. Silakan angkat tangan di chat. Siapa? Silakan rekan-rekan. Sudah ada yang angkat tangan? Oke, yang sudah masuk dari Davin. Silakan, Mas Davin, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertanyaan saya sebenarnya simpel saja sih sebenarnya. Untuk jika ada sengketa pilkada itu sendiri, khususnya sengketa TSM, terstruktur sistematik dan masif, itu siapa ya yang berwenang mengadili gitu loh?
Karena sepengetahuan saya belum ada lembaga pengadilan tersendiri yang mengadili sengketa hasil pilkada. Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaannya tentang sengketa hasil pilkada. Mohon izin ke pimpinan Bawaslu Jabar untuk menanggapi. Iya, jadi begini. Ini harus bukan diluruskan ya. Pertanyaannya itu tidak keliru tentu saja, tapi saya ingin memberikan gambaran. Jadi ada pelanggaran begitu. Kalau di Bawaslu ya, ada pelanggaran, ya proses penanganan pelanggaran, dan juga di sisi lain ada proses penanganan sengketa. Ya. Nah, kalau terkait dengan proses penanganan pelanggaran kan apa itu jenis pelanggaran itu teman-teman sahabat-sahabat semua juga sudah mengikuti melalui media video begitu ya, tidak perlu saya sampaikan. Nah, ini terkait dengan sengketa. Gitu. Nah, kalau sengketa itu yang diproses oleh Bawaslu ini kan sengketa prosesnya, gitu ya, bukan sengketa hasil. Ya, karena kalau kemudian sengketa hasil itu ranahnya sampai saat ini atau ruangnya pengajuan atau permohonan sengketanya itu masih ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini normanya masih demikian. Nah, ini kan terkait dengan kalau terkait dengan sengketa proses, gitu. Sengketa yang bisa bersengketa itu siapa sih? Gitu kan? Peserta dengan peserta, kemudian peserta pemilu dengan penyelenggara. Yang diakibatkan oleh apa? Adanya tafsiran yang berbeda atas misalnya objek keputusan KPU, gitu ya, yang baik itu berupa berita acara ataupun keputusan-keputusan. Nah, proses itu, proses pengajuan sengketa memang ke Bawaslu begitu ya. Dan manakala proses di Bawaslu itu oleh pihak-pihak tertentu misalnya belum puas, maka dia bisa mengajukan proses berikutnya, bandinglah taruhlah begitu, gitu kan, ke pengadilan tata usaha negara. Jadi ruangnya demikian untuk perbedaan antara penanganan pelanggaran dengan sengketa begitu ya. Secara singkat, karena tadi si Abang itu pertanyaan singkat, jawaban saya juga singkat. Ya. Terima kasih, pimpinan. Berikutnya, silakan rekan Rahadian Pradita bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Radian Pradita. Saya ingin bertanya tentang bagaimana menghadapi kalau ada orang yang sakit. Karena waktu pemilu kemarin, kan saya juga bagian dari pengawas tuh. Jadi ada orang sakit, kemudian dia itu ingin mencoblos, tapi posisinya keadaan ada di rumah sakit kota. Saya menolak gitu. Dan di situ saya terjadi perdebatan panjang. Kemudian di salah satu TPS ada yang mengizinkan, dan dia posisinya itu sakitnya itu di rumah. Jadi KPPS dan anggota pengawas itu memberikan surat suara ke rumahnya, sedangkan saya menolak. Bagaimana tanggapan Bapak dengan aksi saya tersebut untuk menghadapi para pemilih seperti itu? Baik, terima kasih. Rekan kita silakan ke pimpinan. Baik, terima kasih. Memang ingat saya nanti diluruskan kalau ingatan saya keliru begitu ya. Memang di pemilu kemarin ini rumah sakit ini sekali lagi seingat saya tidak menyiapkan TPS khusus begitu ya. Nah, tetapi diberikan kesempatan untuk memilih dengan cara dari TPS atau KPPS terdekat ke rumah sakit itu. Nah, kemudian terkait dengan tadi soal di pemilu kemarin ada warga masyarakat yang kemudian sakit tidak bisa datang ke TPS, seperti apa? Sejatinya kan
normatifnya memang apabila yang bersangkutan masih memungkinkan untuk hadirkan ke TPS, bisa ke TPS. Tetapi tentu saja ada kondisi-kondisi seseorang itu sakit yang tidak memungkinkan keluar dari atau bergeser dari rumahnya atau dari kediamannya. Saya kira dalam pandangan saya, apabila kemudian idealnya adalah petugas KPPS tentu saja bersama dengan para saksi dan pengawas pemilu itu bisa hadir ke rumahnya, kemudian memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya dari rekan kita Trisna Wijaya. Karena sudah melalui tertulis, saya sampaikan pertanyaannya. Kenapa pada pemilu kemarin kotak suaranya dari kardus? Demikian pertanyaannya, singkat. Ya. Saya kira putusan bahwa kotak suara itu berasal dari kardus itu diskusinya sudah sangat panjang, melelahkan juga begitu. Tetapi apapun yang diputuskan oleh KPU, ya tentu kardus ini kan juga tidak sembarang kardus ya. Saya percaya KPU itu juga telah mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak, tentu sudah melalui uji publik juga, dan yang pasti sudah mendapatkan persetujuan dari DPR, sehingga akhirnya memang diputuskan dengan segala pertimbangannya kotak suara di pemilu 2019 kemarin seolah-olah berasal dari kardus begitu ya. Terima kasih pimpinan. Lanjut dari rekan kita atas nama Doli, silakan bertanya. Terakhir dari rekan kita Doli, silakan. Izin pimpinan mau bertanya. Di luar, ini suaranya. Silakan. Jadi kemarin selama masa pandemi, kebetulan di daerah saya itu akan mengadakan pemilihan kepala desa. Terus dari satu paslon itu kemarin mengirimkan sekitar 6 orang itu untuk membantu masyarakat menyiramkan desinfektan ke setiap rumah. Tapi di belakang alatnya itu dikasih nomor urut calon dan nama calon. Yang saya tanya, apakah itu diperbolehkan dengan cara membantu masyarakat seperti itu di dalam masa pemilihan? Terima kasih. Ya, pertanyaannya dibolehkan atau tidak ya? Iya. Silakan pimpinan. Ya, jadi begini. Yang pertama harus saya sampaikan adalah bahwa terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Bawaslu tidak diberi mandat atau amanat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dalam proses pemilihan kepala desa. Saya kira pemilihan kepala desa itu didasarkan kepada barangkali peraturan bupati atau peraturan wali kota atau perda ya, gitu, yang ada di daerah tersebut, dan tentu secara teknis kemudian dibentuk panitia pemilihan di tingkat desa begitu, yang di sana ada, saya yakin ada ketentuan-ketentuan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, tentu atas situasi itu Bawaslu tidak bisa masuk terlalu jauh gitu kan. Apakah kemudian ya politik uang, saya kira tidak boleh dalam semua aspek penyelenggaraan pemilihan, karena uang itu kemudian adalah bagian dari politik uang, maksud saya adalah merusak tatanan demokrasi. Tetapi
kita juga tidak memungkiri bahwa di daerah-daerah tertentu misalnya dari informasi dan kesaksian banyak pihak bahwa untuk menjadi seorang kepala desa saja harus keluar uang miliaran dan itu wow gitu ya gitu kan. Saya sendiri kadang-kadang geleng-geleng kepala, tapi itu kan tentu pendapat saya pribadi. Tidak bisa saya berpandangan sebagai Bawaslu yang membolehkan atau tidak membolehkan. Tapi saya kira semua harus bersepakat lah. Pilkades itu kan demokrasi di tingkat yang paling struktur pemerintahan yang mungkin juga paling bawah begitu ya. Yang mudah-mudahan juga dilakukan dengan cara-cara yang fair play ya, tanpa melibatkan uang lah begitu. Saya kira demikian respon saya. Terima kasih pimpinan. Waktu juga yang membatasi kita. Nanti untuk rekan-rekan sudah diizinkan oleh host. Pertanyaan silakan dikirim melalui WA. Nanti akan kita teruskan kepada pimpinan baik di Jabar, Pak Kasek, dan pimpinan di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Pertanyaan saya mewakili rekan-rekan khusus untuk ke Pak Kasek Jabar. Mohon izin monitor, Bang Eli. Oh iya? Siap. Pertanyaannya, apakah teman-teman setelah lulus di SKPP bisa dipekerjakan di Bawaslu? Mohon pencerahan, Pak Kasek. Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa semangatnya rekan-rekan kader pengawasan partisipatif ini berada di luar dari jajaran pengawas pemilu. Tetapi nanti kita lihat apakah terbuka ruang untuk bergabung seperti kemarin di jajaran pengawas pemilu yang berikutnya, tetapi tetap harus sesuai dengan prosedur dan juga ikut berkompetisi secara sportif ya. Tapi paling tidak saudara kan sudah dapat bekal lebih awal, sudah dapat pengetahuan lebih awal. Itu mungkin Pak Rama, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sudah terjawab beberapa pertanyaan melalui WA selama ini Pak Kasek. Rekan-rekan ingin bergabung ke Bawaslu baik di RI, provinsi maupun di kabupaten kota. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada pimpinan Bawaslu Jabar, Pak Sutarno, Kasek, boleh closing barangkali, terus Ketua, Kepala Sekolah, dan seluruh. Boleh closing barangkali Pak Korsek. Siap. Boleh closing sebentar barangkali. Oke, silakan pimpinan. Ya. Baik, terima kasih. Tentu sahabat-sahabat sekalian, para hadirin yang terlibat dalam diskusi ini, khususnya sahabat-sahabat SKPP, saya sekali lagi merasa bangga, berbahagia, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat sekalian. Sedikit tadi Pak Korsek sempat menyampaikan CV saya di awal, begitu bahwa saya beberapa tahun yang lalu di 2007 atau 2008 pernah menjadi Panwascam, dan kemudian Allah takdirkan di tahun 2018 saya ada di Bawaslu provinsi. Hal yang ingin saya gambarkan atau saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa saat ini teman-teman telah memilih atau menentukan langkah yang tepat dengan belajar atau mempelajari, mendalami soal kepemiluan. Saya kira ilmu itu tidak pernah akan ada ruginya, begitu ya, dan pasti bermanfaat. Pada tahun-tahun berikutnya tidak tertutup kemungkinan kemudian teman-teman yang hari ini baru bergabung menjadi kader SKPP, kemudian karena undang-undang juga tidak melarang, saya kira teman-teman akan menjadi penyelenggara pemilu di semua level. Jadi belajarlah secara seksama, secara serius, dan belajar itu tidak pernah akan ada ruginya. Masa depan yang terbaik saya kira ada di tangan sahabat-sahabat sekalian. Saya berterima kasih dan mohon maaf apabila dalam interaksi siang hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi, Ketua dan Kepala Sekolah dipersilakan.
Mungkin sebagai closing statement, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Jawa Barat dan Pak Kasek Jawa Barat telah mensupport kegiatan SKPP daring pada sore hari ini. Dan yang kedua tentunya kami terbuka lebar di Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap teman-teman SKPP daring yang ingin lebih mendalami lagi sistem pengawas pemilu khususnya di Kabupaten Bekasi. Dan tentunya kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi berada di Cikarang Utara, dan tentunya kalau ada kesempatan mungkin kiranya teman-teman bisa mampir, bisa diskusi di kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi. Mungkin demikian saja Pak Kasek, terima kasih. Terima kasih Ketua. Dari Kepala Sekolah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Sutarno, sudah memberikan pencerahannya kepada peserta SKPP, Pak Kasek Provinsi Jawa Barat, yang juga sudah memberikan jawaban-jawaban yang cukup baik, terus juga kaitan dengan pertanyaan yang selalu ditanya oleh kita soal menjadi pegawai dan lain sebagainya. Karena ya ada beberapa teman-teman juga yang memang mempertanyakan hal itu ke kita. Ya walaupun sudah kita jawab, mungkin rasa penasarannya biar Pak Kasek Jabar yang menjawab. Sudah diberikan peluang semuanya, teman-teman SKPP, saya apresiasi yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Tetap semangat, nanti sesi-sesi selanjutnya harus tetap diikuti, walaupun dengan keterbatasan. Dan saya mohon maaf kalaupun nanti ada kendala-kendala teknis kaitan dengan keberlangsungan acara. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita dan akan kita sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akbar, Kepala Sekolah SKPP Bawaslu di Kabupaten Bekasi. Terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan ini, kepada yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bang Sutarno, terima kasih banyak. Pak Eliezer Barus, Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bang Saiful, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bang Akbar, Kepala Sekolah SKPP gelombang kedua tahun 2020, Bang Herudin, rekan-rekan semuanya panitia baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten Bekasi, dan saudara-saudaraku anggota atau peserta SKPP tahun 2020. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama, silakan. Silakan fotonya. Tampilkan gaya terbaik. Bang Oeng. Foto dulu, foto. Foto. Siap? Tahan, belum? Siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Persiapan? Siap? 1, 2, 3. Terakhir. Sekali lagi. Senyumnya ditahan Bang Akbar, senyumnya ditahan. Oh, siap. Oke. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekali lagi Ada kering. Siap, makasih Pak Kasek. Izin lab, pimpinan Pak Kasek Jabar. Terima kasih. Terima kasih. Izin live pimpinan, izin live. Silakan live dan foto-fotonya di kuota Pak.
izin les ya. Yang cari jodoh, silakan. Jalan-jalan ke Bekasi. Terima kasih. Izin les. Izin live. Bubui. Izin live.